Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 531 Biksu Setan. Biksu tua itu memandang Lin Bai dengan menyedihkan, matanya penuh simpati. Lin Bai tahu bahwa biksu tua itu pasti mengetahui beberapa rahasia tentang menelan jiwa pedang. Katakan padaku, bagaimana nasib menelan jiwa pedang? Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Biksu tua itu memandang Lin Bai dengan sedih dan berkata, ketika kamu membangkitkan semangat bela dirimu, nasibmu sudah ditentukan. Kematian di depan ramuan ilahi adalah tujuan terbaikmu. Lin Bai bertanya dengan dingin. Kamu apa yang kamu maksud dengan ini? Biksu tua itu mencibir dan berkata, Ji Xiang, kamu telah menjebakku selama ratusan tahun. Aku sudah muak. Hari ini, bahkan dengan bahaya jiwaku hancur, aku harus meninggalkan tempat hantu ini. Boom. Beku tua itu berkata di akhir, auranya meningkat tajam, dan setiap tetes air di seluruh aliran air terkondensasi menjadi pedang yang tajam. Seperti yang ditunjukkan oleh biksu tua itu, mereka menyerang dengan keras ke arah pembudidaya pedang yang jatuh dan Lin Bai. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dia mengeluarkan pedang Qingge, dan dengan cepat menyerang. Lin Bai memadamkan ratusan lampu pedang dengan satu pedang, menghancurkan semua pedang air di depannya. Jauh lebih mudah bagi penggarap pedang Luolu ketika pedang air ini menyerang, pedang iblis menebas dan menghancurkan semua pedang air di depannya. Pendekar pedang yang jatuh itu memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, pergi. Lin Bai mengangguk, sayap angin dan guntur melintas, dan terbang langsung ke kolam air bersama sosok Lin Bai. Biksu tua itu tidak mau dan berteriak pada Lin Bai, tidak. Sudah 100 tahun, 100 tahun penuh, sebelum saya melihat Anda sebagai pejuang yang hidup. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Wah, jika kamu melakukannya itu karena aku telah membuka segelnya, dan aku berjanji akan memberitahumu apa takdir dari menelan jiwa pedang itu. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahumu apa musuh yang akan kamu hadapi. Saat kamu membuka segelnya untukku, segala yang kumiliki dapat diberikan kepadamu. Biksu tua itu memandang Lin Bai dengan penuh harap. Dengarkan ini. Lin Bai berhenti, dengan sedikit keengganan di wajahnya. Lin Bai tidak tahu apakah ilusi yang ditunjukkan biksu tua itu padanya nyata atau palsu. Lin Bai juga ingin tahu bagaimana nasib menelan jiwa pedang. Namun, meskipun Lin Bai memiliki segala macam pertanyaan dan kebingungan di dalam hatinya, dia tidak akan tunduk pada biksu yang penuh kebohongan siapa yang tidak tahu apakah yang dia katakan pada Lin Bai adalah kebenaran. Melihat Lin Bai menghentakkan kakinya, darah berkilat di mata pendekar pedang malang itu, ia takut Lin Bai tiba-tiba menyesal dan berjanji akan membuka segel untuk biksu tua itu. Tapi Lin Bai berbalik, menatap biksu tua itu dan berkata, tidak perlu, saya akan mencari tahu semua jawabannya sendiri. Ketika Anda masih mengatakan bahwa ini adalah takdir saya minta maaf, ketika saya membangunkan saya jiwa bela diri, aku tidak lagi percaya pada takdir. Setelah mengatakan itu, Lin Bai pergi tanpa menoleh ke belakang. Sialan. Biksu tua itu meraung dengan marah, karena kamu tidak setuju dengan pertukaranku, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tetaplah bersamaku dan biarkan aku menyiksamu selama ratusan tahun. Kamu secara alami akan membuka segel ini untuk aku. Pada saat ini, biksu tua itu memutuskan untuk meninggalkan Lin Bai di sini dan perlahan menyiksa Lin Bai. Ketika Lin Bai tidak tahan lagi, dia secara alami akan setuju untuk membuka segel biksu tua itu. Gemuruh. Keributan tiba-tiba datang, dan kekuatan yang menghancurkan bumi bergulung di seluruh kolam. Sebuah tangan besar yang tak terlihat mencakar Lin Bai. Ekspresi Lin Bai berubah drastis, dia mendongak dan melihat air tak berujung di depannya bergulung, seperti telapak tangan besar, mencoba menangkap Lin Bai di tangannya. Inilah kekuatan jiwa biksu tua, bukan kultivasinya. Tubuh biksu tua itu hancur berkeping-keping, dan tanpa dantiannya, dia tidak memiliki kultivasi. Hanya mengandalkan kekuatan jiwa saja sudah begitu kuat sehingga Lin Bai sangat takut dengan budidaya biksu tua itu. Hancurkan. Niat pedang. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Lin Bai menyerang ke depan dengan pedang, dan energi pedang yang kuat jatuh seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Biksu tua itu mencibir dan berkata, haha. Dengan niat pedang kucing berkaki tigamu, kamu masih berani menantangku di depanku. Karena kamu melihat bahwa aku juga seorang pendekar pedang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang ketiga niat pedang tingkat. Saat biksu tua itu meraung,
niat pedang besar memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Air di kolam ini tampak hidup, dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mengembun menjadi pedang air yang besar, memotong semua air di sepanjang jalan dan mengenai Lin Bai. Pergi. Lin Bai tampak kaget, niat pedang tingkat ketiga terlalu kuat. Niat pedang tingkat ketiga yang ditunjukkan oleh biksu tua saat ini jauh lebih kuat daripada niat pedang tingkat ketiga Jian Ruohan. Setidaknya itu telah mencapai tingkat niat pedang tingkat ketiga yang sempurna. Pedang air besar ini datang dengan bombardir. Kekuatan menakjubkan yang terkandung di dalamnya membuat Lin Bai menjadi pucat. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Lin Bai mengertakkan gigi dan menebas dengan dua pedang. Mata biksu tua itu berubah karena terkejut, dan dia meraung dengan gigi terkatup, sialan. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan supernatural. Tapi apa gunanya? Meskipun aku hanya jiwa sekarang, aku masih memiliki kekuatan tingkat pertama. Alam ramuan manusia. Cukup untuk membuatmu tetap di sini. Biksu tua itu mendorong ke depan dengan ganas, dan kekuatan pedang air tiba-tiba meningkat, terus-menerus menghancurkan semua energi pedang, dan membombardir Lin Bai di depannya. Tidak bagus. Ekspresi Lin Bai berubah drastis. Pedang sudah ada di depannya, sehingga mustahil bagi Lin Bai untuk menghindarinya. Melihat pedang ini hendak mengenai Lin Bai. Ketika pedang ini jatuh, bahkan jika Lin Bai tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Pada saat kritis ini, cahaya pedang merah menebas, langsung menghancurkan pedang air yang menyerang Lin Bai. Ji Xiang, raung biksu tua itu. Pendekar pedang yang jatuh itu memelototi biksu tua itu dengan mata merahnya, berbalik, meraih bahu Lin Bai, dan memimpin Lin Bai melompat keluar dari kolam. Tidak, tidak, tidak. Biksu tua itu meraung dengan enggan ketika dia melihat pendekar pedang yang putus asa itu pergi bersama Lin Bai. Mengaum. Di dalam kolam air, ribuan kekuatan melonjak, mengguncang seluruh pegunungan 100.000. Biarkan sumur kering. Pendekar pedang yang jatuh itu melemparkan Lin Bai ke tanah, berbalik dan melihat lebih dalam ke sumur kering. Setelah itu, pendekar pedang yang jatuh berkata kepada Lin Bai, pergi dan jangan pernah kembali. Raungan. Raungan biksu tua datang dari bawah kolam. Ji Xiang, jangan tunggu aku keluar, kalau tidak, kamu pasti akan mati tanpa seluruh tubuh. Dan anak laki-laki yang menelan jiwa pedang, aku bahkan tidak perlu mencarimu, kamu secara alami akan mati dengan menelan jiwa pedang. Di bawah takdir, hargai beberapa hari yang kamu miliki sekarang. Semakin cepat tingkat kultivasimu menembus, semakin dekat kamu dengan kematian. Hahaha. Biksu tua itu tertawa liar. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dan matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia melihat ke bawah sumur kering. Kemudian, Lin Bai berbalik dan segera meninggalkan kuil. Ketika Lin Bai berbalik, penunggang kuda tanpa kepala itu tiba tepat di luar kuil. Lin Bai memandang penunggang kuda tanpa kepala seolah-olah dia adalah musuh yang tangguh. Kekuatannya sebanding dengan kultivator pedang yang putus asa. Pendekar pedang yang terjatuh itu berkata, biarkan dia pergi. Penunggang kuda tanpa kepala memberi jalan bagi Lin Bai untuk pergi. Lin Bai melihat kembali ke arah penggarap pedang yang jatuh dan berkata, terima kasih. Penggarap pedang yang jatuh berkata dengan suara serak dan dingin, kita semua adalah penggarap pedang. Saya harap nasib saya tidak akan menimpa Anda lagi. Anda dapat melindungi keluargamu. Lindungi orang yang kamu cintai. Jika pedang di tanganmu tidak terhunus untuk keluargamu, itu tidak akan ada artinya. Pendekar pedang yang jatuh berkata kepada Lin Bai dalam-dalam. Ingatlah, Lin Bai mengangguk, berbalik dan meninggalkan hutan terlarang. Bab 532 kembali. Pembalasan dendam. Lin Bai segera meninggalkan hutan terlarang. Ketika Lin Bai datang ke hutan, dia melihat genangan darah di tanah, ini pasti darah iblis. Namun, darah iblis ini pasti telah digunakan terlalu lama, dan kekuatan ki dan darah di dalamnya telah hilang sepenuhnya dan tidak berpengaruh. Ji Xiang. Gemuruh. Ketika Lin Bai baru saja keluar dari hutan terlarang, raungan marah biksu tua itu datang dari kuil di belakangnya. Raungan ini mengguncang seluruh pegunungan 100.000 dengan suara yang keras. Lin Bai memandang ke hutan terlarang di belakangnya dengan ketakutan yang mendalam. Lin Bai menggunakan sayap angin dan guntur dan dengan cepat meninggalkan kedalaman Gunung Siwan. Sudah waktunya untuk menemukan Fei Jian. Saya merasakan lokasi Fei Jian.
Letaknya di tengah-tengah pegunungan 100.000, menuju ke tepi luar. Kecepatan Lin Bai meningkat dengan cepat, dan dia bergegas keluar dari kedalaman 100.000 pegunungan. Di atas pedang terbang, ada sepertiga jiwa Lin Bai. Bahkan jika Lin Bai dan pedang terbang berjauhan, selama pedang terbang itu tidak patah, Lin Bai dengan lemah dapat merasakan arah pedang terbang itu. Sepanjang jalan, Lin Bai memikirkan apa yang dikatakan biksu tua itu kepada Lin Bai. Ngomong-ngomong, aku tidak kembali dengan tangan kosong ketika aku datang ke kuil kali ini. Mungkin jika aku membantu biksu tua itu keluar dari masalah, dia bisa memberitahuku tentang nasib menelan jiwa pedang, tapi yang lama pada pandangan pertama biksu bukanlah hal yang baik. Bagaimana jika aku membiarkannya keluar dan dia dengan santainya membunuhku? Lagi pula, biksu tua ini penuh dengan kebohongan. Siapa yang tahu apakah apa yang dia katakan kepadaku setelah melepaskannya adalah kebenaran atau berbohong? Aku tidak mau ambil risiko ini. Lin Bai masih sedikit waspada dengan kekuatan biksu tua itu. Meskipun biksu tua itu sekarang hanya berupa tubuh jiwa dewa, dengan mengandalkan kekuatan jiwa dewa, dia sebenarnya memiliki kekuatan alam ramuan manusia. Lalu jika biksu tua itu terburu-buru dan harus mempertaruhkan nyawanya, saya tidak tahu apa hasilnya. Untungnya, melalui ilusi yang ditunjukkan biksu tua itu kepadaku, aku belajar sesuatu. Raksasa itu menuduhku melahap jiwa pedang. Niatnya tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Aku terikat oleh surga untuk membunuhnya. Kalau begitu, ini seharusnya menjadi tujuan guru meminta saya datang ke kuil, untuk memberitahu saya caranya kuat sekali musuh yang akan kuhadapi adalah. Dan biksu tua itu akhirnya berkata, di bawah pil ajaib, semakin cepat aku berlatih, semakin dekat aku dengan kematian. Jadi itu berarti raksasa itu akan muncul ketika aku menghancurkannya. Melalui pil ajaib, Lin Bai dengan cepat bertanya. Uraikan semua yang dikatakan biksu tua itu. Lin Bai memahami maksud Ling Tianzi. Ling Tianzi meminta Lin Bai untuk datang ke kuil agar Lin Bai bisa melihat musuh yang akan dihadapinya. Kata-kata biksu tua itu membuat Lin Bai tahu bahwa musuh ini akan muncul ketika dia berada di alam ramuan ilahi. Lin Bai memilah semua informasi penting dan memahaminya. Cukup, aku ingin melihat siapa raksasa itu, dan dia berani datang dan membunuhku. Lin Bai memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan terus mengaum di dalam hatinya. Dan dendam macam apa yang ada antara Ji Xiang dan biksu tua itu? Lin Bai sangat penasaran dengan Ji Xiang. Sikat, kecepatan Lin Bai sangat cepat, dan dia meninggalkan kedalaman dalam sekejap mata. 5 hari kemudian, Lin Bai mencari Fei Jian dan sampai di tengah Gunung Siwan. Ketika Lin Bai diserap oleh Dewa Pohon Tua, dia telah melewati perintah pengejaran berdarah selama 10 hari, jadi sekarang Lin Bai relatif aman di Gunung Siwan. Long Yi, Hu Jiang, aku kembali, cuci lehermu dan tunggu kematian. Lin Bai meraung dalam hatinya. Mengenai Long Yi dan Hu Jiang, hati Lin Bai dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena kerja sama Long Yi dan Hu Jiang, bahkan jika Lin Bai terkena perintah pengejaran berdarah 10 hari, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan di Gunung Siwan. Oleh karena itu, Lin Bai kembali ini, pertama untuk menemukan Fei Jian, dan kedua untuk membalas dendam pada kedua orang ini. Dalam beberapa hari terakhir, 4 peristiwa besar terjadi berturut-turut di Siwandasan, yang mengejutkan seluruh Siwandasan. Hal pertama adalah pengejaran berdarah selama 10 hari menyebabkan tim Ashes dan tim Tianlong, tetapi pada akhirnya kedua tim bergabung, dan Lin Bai benar-benar membunuh 9 master, hanya menyisakan Long Yi dan Hu Jiang yang hidup. Selain itu, Lin Bai juga bertempur jauh-jauh dari luar pegunungan 100.000, menerobos pengepungan bersama seluruh prajurit pegunungan 100.000, memasuki kedalaman pegunungan 100.000, dan menghilang tanpa jejak. Karena alasan ini, para pejuang dari seluruh Gunung Siwanda memberi Lin Bai gelar penggarap pedang iblis. Peristiwa besar kedua adalah raungan datang dari kuil jauh di dalam pegunungan 100.000, mengguncang ribuan mil, membuat takut semua monster jauh di dalam pegunungan 100.000 dan semua bergerak mendekati tengah pegunungan 100.000, mencoba untuk mendapatkan jauh dari kuil. Peristiwa besar ketiga adalah selusin Raja Iblis jauh di dalam Gunung Siwan dibantai oleh makhluk-makhluk di daerah terlarang dalam 1 hari karena mereka masuk ke dalam area terlarang kuil. Tubuh mereka dibuang di pegunungan dan dimakan oleh alam liar. Anjing. Peristiwa besar keempat adalah Meng Yuan Han, pemimpin Qishan, diracun dan meninggal. Qin Hai menguasai Qishan,
meskipun Meng Yunchuan memiliki beberapa pendukung, Qishan telah berpindah tangan. Keempat peristiwa besar ini semuanya terjadi hanya dalam waktu setengah bulan, menimbulkan sensasi di seluruh pegunungan Siwandasan. Entah itu perubahan kepemilikan di Qishan, kerusuhan di kuil, kematian lebih dari selusin Raja Iblis, atau penghancuran brutal tim Ashes dan tim Tianlong, semuanya benar-benar mengejutkan. Meskipun Lin Bai mendengar banyak prajurit membicarakan masalah ini sepanjang jalan, Lin Bai tidak terlalu memperhatikan. Karena Lin Bai merasa semakin dekat dengan Fei Jian. Di hutan yang tidak diketahui, Long Yi ditemani oleh lebih dari selusin prajurit di alam Tianwu tingkat 9. Saudara Long, jangan marah. Jika Lin Bai berani memasuki kedalaman area terlarang, dia pasti akan mati. Bahkan jika Raja Iblis tidak membunuhnya, dia akan mati di antara makhluk di area terlarang. Benar. Saudara Long, sekarang Anda harus mempertimbangkan perkembangan masa depan. Jika tim Tianlong telah dihancurkan, apakah Anda berencana merekrut anggota baru? Saudara Long, apa pendapat Anda tentang saya? Saya memiliki kekuatan alam Tianwu tingkat ke-9. Beri saya waktu 3 bulan, dan saya akan dapat menerobos dan memasuki tahap awal alam pil ilahi setengah langkah. Sekelompok prajurit mengepung Long Yi, ingin bergabung dengan tim Long Yi. Lagi pula, meskipun dia satu-satunya yang tersisa di tim Tianlong Long Yi masih memiliki reputasi di Siwandasan. Begitu dia mengangkat tangannya, saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang ingin bergabung dengan Long Yi dengan segala cara. Tim Long Yi berkata dengan marah, tentu saja aku tahu Lin Bai pasti akan mati. Dia menjatuhkan pedang terbangnya. Seorang pendekar pedang tidak akan menjatuhkan pedangnya kecuali dia mati. Aku kasihan sekali. Untungnya, dia tidak mati di tanganku. Seorang prajurit berkata dengan ketakutan, tetapi setelah mengatakan itu, pedang terbang Lin Bai memang sangat kuat. Saudara Long, karena Lin Bai sudah mati, pedang terbang itu bisa ada di sini bersamamu. Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu diambil oleh Hu Jiang. Di tangan kami, pedang terbang itu seolah-olah mati dan tidak berpengaruh. Hu Jiang berkata dia tertarik untuk mempelajarinya, jadi saya memintanya untuk dia mengambil pedang terbang itu dan kiri. Prajurit itu berkata dengan putus asa, sayang sekali. Jika kita tahu cara menggunakan pedang terbang, kita mungkin bisa berburu monster dengan pedang terbang di ratusan ribu gunung ini. Menjadi kaya bukanlah masalah. Apakah kamu masih ingat? Ketika Lin Bai mengarahkan pedangnya ke depan, pedang terbang itu muncul di udara dan membunuh ratusan prajurit di tahap awal alam pil ilahi setengah langkah dalam sekejap. Lalu Fei membunuh seseorang di alam ramuan ilahi dengan pedang itu seperti bermain. Ya, saya sangat iri. Sekelompok prajurit berkata dengan iri. Long Yi mencibir dan berkata, apa yang membuat iri? Meskipun Fei Jian kuat, bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Menjadi kuat dalam kultivasinya sendiri adalah dasar untuk sebuah pijakan. Persis seperti yang dipertahankan oleh kelompok prajurit ini menyanjung Long Yi, di depan mereka, seorang prajurit tiba-tiba muncul dengan cepat. Siapa itu? Long Yiru merasakan kematian yang mengerikan datang dari hutan. Haha, Long Yi, lama tidak bertemu. Sebuah suara mencibir datang dari hutan, dan segera, sesosok tubuh keluar dari duri. Dia memiliki cibiran di wajahnya, ekspresinya seperti es yang tidak mencair selama ribuan tahun, dan senyumannya seperti iblis yang kembali dari neraka. Dia adalah Lin Bai. Bab 533 Bunuh Long Yi. Long Yi, sudah lama tidak bertemu. Sebuah suara mencibir datang dari hutan. Bersamaan dengan suaranya, sosok acuh tak acuh keluar. Mata Long sedikit menyipit. Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, pupil matanya dengan cepat membesar, dan dia meraung marah, Lin Bai. Kamu belum mati. Lin Bai mencibir, bukan dengan tanganku sendiri. Bagaimana? Bisa aku rela mati jika aku mengirimmu ke neraka? Long Yi tertawa liar, karena kamu tidak mati di tangan Raja Iblis jauh di dalam pegunungan 100.000, kamu harus diam-diam bersyukur dan hidup dengan tenang, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu putus asa untuk datang kepadaku. Kalau begitu, ambillah nyawamu. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Long Yi meraung marah, dan kesombongannya melonjak. Kekuatan hantaman menyebar dari tubuhnya dan membombardirnya. Semangat bela diri. Long Yi meraung dengan marah,
dan kabut hitam melonjak di atas kepalanya, menampakkan bayangan naga. Ini adalah semangat bela diri Long Yi, naga yang memutar sungai. Wow, 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 Kakak Long telah menggunakan semangat bela dirinya. Cepat, cepat, ayo menjauh, jika tidak, kita pasti akan terpengaruh oleh sisa kekuatan semangat bela diri Kakak Long. Saudara Long, ayolah, bunuh sampah ini. Sekelompok penjilat tadi berkata kepada Long Yi penuh harap. Di mata mereka, Long Yi adalah dewa perang di pegunungan 100.000, lebih kuat dari Hu Jiang. Di seluruh pegunungan 100.000, satu-satunya orang yang bisa membunuh Long Yi adalah Master Yishan, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di pegunungan 100.000. Mereka sangat yakin bahwa kecuali Tuan Yishan, tidak ada yang bisa membunuh Long Yi. Teknik rahasia jiwa bela diri. Kemarahan naga. Long Yi meraung marah. Energi sebenarnya di dalam tubuh sebesar naga, meledak secara maniak dan gelisah. Di sekitar tubuh Long Yi, energi sebenarnya terkondensasi menjadi naga hantu, mengaum tanpa henti, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Kematian. Long Yi meraung dengan segala macam kemarahan, dan dengan pukulan yang menghancurkan dunia dan membunuh para dewa, dia tiba-tiba menyerang di depan Lin Bai. Sebelum pukulannya mencapai Lin Bai, kekuatan mengerikan itu menumbangkan pepohonan di sekitar Lin Bai. Angin bertiup kencang dan menderu terus-menerus. Sebuah pukulan jatuh yang menghancurkan Xuan Huang dan menghancurkan langit. Di bawah pukulan ini, wajah Lin Bai tanpa ekspresi dan matanya kusam. Haha, lihat Lin Bai, di bawah kekuatan Kakak Long, dia sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Kultivator pedang iblis macam apa ini? Menurutku dia adalah kultivator pedang sampah. Saudara Long, dengan kekuatan sihir yang tak terbatas, bunuh semua dewa, dan satukan ratusan ribu gunung. Masing-masing penyanjung berteriak dengan semangat. Huff! Lin Bai mencibir dengan jijik ketika dia melihat Long Yi datang dengan pukulan ganas. Pedang Qingge telah terhunus. Kematian. Jejak niat membunuh yang dingin melintas di wajah tanpa ekspresi Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba terbang ke depan dan melontarkan kata dingin, kematian, di mulutnya. Dengan satu nafas, pedang pembunuh instan diaktifkan. Lin Bai melangkah maju dan mengayunkan pedang Qingge ke depan. Cahaya pedang abu-abu menerobos teknik rahasia Long Yi dalam sekejap. Kekuatan seni bela diri tingkat surga ditunjukkan sepenuhnya. Engah. Terdengar suara cipratan darah. Kepala Long Yi terbang. Plop. Long Yi, yang kehilangan kepalanya, langsung jatuh ke tanah. Darah dari lehernya melonjak keluar, menodai tanah menjadi merah. Saudara Long, ayolah, bunuh dia. Bunuh dia. Setelah Long Yi dibunuh oleh Lin Bai, para prajurit ini belum pulih, dan mereka masih bersorak untuk Long Yi. Dan ketika mereka melihat tubuh Long Yi tergeletak di tanah, mata mereka ngeri. Ah, apa? Bagaimana ini mungkin? Kakak Long benar-benar dibunuh olehnya dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Dengan kesempurnaan alam ramuan dewa setengah langkah Kakak Long, bagaimana dia bisa berada di Siwandasan? Selain Tuan Yishan, apakah ada orang di sini yang bisa membunuh saudara Long? Tidak, ini tidak benar. Saya masih berharap saudara Long membimbing saya berburu monster dan menghasilkan banyak uang. Semua prajurit penjilat ini berkata dengan ngeri. Lin Bai mengambil tas penyimpanan Long Yi. Tiba-tiba, Lin Bai melihat ke arah sekelompok prajurit. Mengikuti mata dingin Lin Bai, para prajurit ini sangat ketakutan hingga kaki mereka melemah dan mereka langsung berlutut di tanah. Beberapa di antaranya terlalu berlebihan hingga membuat mereka mengompol. Lin Bai bingung. Dia hanya melirik mereka. Apakah itu berlebihan? Aku pipis di celana, aku bukan iblis lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku. Saudaraku, aku menerimamu sebagai kakak tertuaku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kakak tertua, aku menerimamu sebagai kakak tertuaku, atau aku bisa menerimamu sebagai ayah baptisku. Bos, jangan bunuh aku. Aku punya ibu berusia 80 tahun di atasku dan seorang anak yang menunggu untuk diberi makan. Satu demi satu, para prajurit berlutut di depan Lin Bai dan terus meratap dan memohon belas kasihan. Mendengarkan kata-kata mereka, masing-masing terdengar lebih buruk dari yang sebelumnya. Lin Bai berkata dengan marah, sudah cukup. Saya tidak bermaksud membunuh Anda sejak awal. Saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda bisa keluar. Bos, tanyakan saja. Saya akan menjawab semua yang saya tahu.
Bahkan jika kamu bertanya kapanpun adikku pergi tidur dengan suaminya, aku akan memberitahumu. Seorang pejuang sangat terkejut sehingga dia mengatakan omong kosong. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, saya tahu untuk apa benda itu. Izinkan saya bertanya, di mana Hu Jiang? Prajurit itu berkata, Hu Jiang harus kembali ke markas tim Ashes sekarang, yaitu di Pegunungan Ashes. Jika Anda ingin menemukan Hu Jiang, hati-hati, ada banyak master di Pegunungan Abu. Hu Jiang memiliki lebih dari selusin tim di bawah komandonya, semuanya sangat terkenal di Pegunungan 100.000. Termasuk tim Wolf Fang dan tim Ember. Tunggu. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya, di mana Pegunungan Ash? Di sana. Para prajurit ini menunjuk jalan ke Lin Bai. Segera, Lin Bai mengabaikan para prajurit ini dan terbang langsung menuju Pegunungan Ashes. Setelah Lin Bai pergi, para prajurit ini tampak lega dan secara kolektif roboh ke tanah, merasa seperti mereka selamat dari bencana. Dan 1 jam kemudian, berita menyebar ke seluruh Siwandasan bahwa Lin Bai telah kembali dan membunuh Long Yi seketika dengan 1 pedang. Yang lebih mengerikan lagi adalah rumor bahwa Lin Bai memiliki kekuatan untuk menantang Tuan Yishan. Pegunungan Ashes adalah markas Hu Jiang. Hu Jiang jauh lebih pintar dari Long Yi, orang yang ceroboh, pada dasarnya dia telah mengembangkan kekuatan di Siwandasan. Secara khusus merekrut pejuang potensial dan kuat untuk bergabung dengan Ashes. Seiring waktu, setelah beberapa tahun pengembangan, jumlah tim yang telah bergabung dengan Pegunungan Ashes sekarang melebihi lebih dari 300, dan orang-orang ini semuanya adalah master di atas alam Tianwu tingkat 9. Di antara mereka, yang paling menakutkan, seperti Kapten Tim Ember dan Kapten Tim Wolf Fang, telah menembus ke tingkat alam ramuan dewa setengah langkah. Ia dianggap sebagai tangan kanan Hu Jiang. Di malam hari, sosok Lin Bai muncul di luar Pegunungan Ashes. Dengan cibiran di bibirnya, dia berjalan menuju pegunungan. Hu Jiang, aku kembali. Bab 534 Gunung Abu. Ash Mountain adalah markas tim Ash. Ayo, minum, ayo, berbahagialah. Hahaha, Lao Yun, senang sekali pergi ke Menara Chunxiang untuk menemukan gadis itu bulan lalu. Jadi, gadis itulah yang ditemukan Lao Zhangtou. Cantik dan cantik, dengan bagian depan dan belakang yang melengkung. Zhangtou tua. Dia berusia lebih dari 80 tahun, bisakah benda itu masih berfungsi? Gadis-gadis di Menara Chunxiang punya banyak trik, bahkan jika barangmu rusak, tetap saja bekerja. Itu bisa membuatmu tumbuh. Hahaha. Sekarang di Pegunungan Ashes, lebih dari 100 prajurit berkumpul di sekitar api, berbicara dan tertawa di antara mereka sendiri. Yang mereka bicarakan hanyalah menemukan wanita. Para pejuang yang telah menjilat darah dari pedangnya sepanjang tahun ini jarang jatuh ke tanah kelembutan, jadi biasanya pertama kali mereka meninggalkan Siwandasan adalah membersihkan gedung. Di antara lebih dari 100 prajurit, ada Kapten Tim Wolf Fang dan Kapten Tim Ember. Kedua orang ini berada pada tingkat setengah langkah alam ramuan ilahi dan kesempurnaan agung. Pada saat ini, di luar Pegunungan Ash, ada 2 petualang yang berpatroli, bersandar satu sama lain dan tersenyum. Bos kami mengatakan bahwa setelah kami membunuh monster bulan ini, kami akan keluar untuk bersenang-senang. Sial, kenapa aku merasa kamu terbang? Tim Yun berlari keluar Gunung Siwanda setiap hari dan bersenang-senang. Bagaimana kalau aku bergabung dengan tim Fei Yunmu? Haha, kamu tidak tahu kalau bos kita pandai dalam hal ini. Kedua prajurit itu berkata dengan senyum. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan menuju Pegunungan Ash seperti dewa pembunuhan yang berjalan keluar dari matahari terbenam. Kedua prajurit itu tiba-tiba menjadi serius dan berteriak kepada sosok itu, kamu adalah petualang di sana. Apakah kamu tidak ingin hidup? Tahukah kamu bahwa ini adalah Pegunungan Ash dan markas tim Ash? Menghadapi kedua prajurit itu, dia memarahi, bukan saja dia tidak berhenti, tetapi terus berjalan, dia berteriak, saya tahu. Apakah Hu Jiang ada di sini? Prajurit itu mencibir dengan sinis, karena kamu tahu nama bos kami, kenapa kamu tidak cepat-cepat? Keluar dari sini. Jangan melangkah lebih jauh. Sudah kubilang, bos kami baru saja kembali ke Pegunungan Ash kemarin. Jika kamu berani menerobos, kamu akan melakukannya, jangan pernah kembali. Kedua, prajurit itu berkata dengan tegas. Aku tahu. Sosok itu terus berjalan. Jika kamu mengetahuinya, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Mader,
Bajingan ini sepertinya akan meminum anggur sebagai hukumannya. Berhenti bicara omong kosong, bunuh dia. Tegur prajurit itu dengan tegas. Segera, mereka berdua mengeluarkan senjatanya dan menyerang sosok itu. Tiba-tiba pada saat ini, pedang terang tiba-tiba muncul di tangan sosok di depan mereka. Cahaya pedang abu-abu melintas di mata mereka. Mereka berdua terkejut. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, seluruh tubuh mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Saat rasa dingin di tubuh mereka terus menyebar, kedua pria itu menunduk karena terkejut, hanya untuk menemukan bahwa darah di leher mereka telah membasahi pakaian di dada mereka. Aku. Bagaimana kamu melakukan itu? Mata kedua prajurit itu melebar, dan nafas mereka perlahan melemah. Saat sosok ini berjalan di depan mereka berdua, mereka jatuh ke tanah tanpa nafas. Bahkan ketika mereka sekarat, tak satu pun dari mereka mengerti bagaimana dia membunuh mereka. Setelah kamu masuk neraka, kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati sambil berdiri di aula Raja Neraka. Sosok itu menunjukkan wajahnya, yang merupakan wajah yang dingin dan tidak berperasaan, dan matanya penuh dengan keheningan dan kesuraman yang mematikan. Orang ini jelas adalah Lin Bai. Qingge mengangkat pedangnya dan membuang darah di pedangnya. Setelah itu, Lin Bai berjalan ke pegunungan Ashes tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang jalan, Lin Bai menemukan peluit tersembunyi satu persatu. Dalam satu tarikan napas, pedang pembunuh instan itu melesat, membunuh prajurit itu. Fiuh. Pada saat ini, kembang api yang terang tiba-tiba melonjak ke langit, dan percikan merah menyebar di udara. Sekelompok orang yang mengobrol dan tertawa di pegunungan Ashes semuanya terkejut. Merah, buruk, serangan musuh. Hijau berarti serangan monster, merah berarti serangan prajurit. Mader, siapa yang telah memakan hati beruang dan berani berlari liar di pegunungan Ashes? Para prajurit ini meraung satu persatu. Ayo pergi dan lihat siapa yang akan mati di sini. Para pejuang ini bergabung bersama dan berjalan dengan mengancam di luar pegunungan Ashes. Tidak perlu pergi, aku di sini. Begitu mereka bergerak, sesosok tubuh berjalan dari kejauhan. Dia mengenakan jubah putih, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, wajahnya dingin, matanya seperti pedang, dan matanya dingin. Tapi betapapun dinginnya matanya, itu tidak sedingin es di pedangnya. Siapa kamu? Tahukah kamu bahwa masuk tanpa izin di pegunungan Ashes adalah pelanggaran berat? Nak, apakah kamu lelah hidup? Dua pria melompat keluar dan berkata kepada Lin Bai dengan wajah cemberut. Ketika Lin Bai melihat kedua orang ini, terlihat jelas bahwa mereka berdua setengah langkah menuju alam kesempurnaan agung dari alam ramuan ilahi. Kepala serigala dan kepala harimau disulam di jubah mereka. Lin Bai tahu tanpa berpikir bahwa kedua orang ini adalah Kapten Langya dan Kapten Ember. Lin Bai bertanya, di mana Hu Jiang? Kapten Langya berkata dengan tegas, jika Anda ingin melihat bos kami, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Perhatikan triknya. Kapten Langya menaruh setengah dari pil ajaib di dalam tubuhnya, energi sebenarnya dari alam meledak, jiwa bela diri menyala, dan teknik rahasianya hancur. Pukulan ini dengan paksa mengguncang dunia, mengejutkan Baili, dan menghantam dada Lin Bai tanpa bisa dihentikan. Serigala tua, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, Kapten Ember juga meraung, dan cahaya pedang menyambar. Kapten Ember dan Kapten Langya keduanya mengambil tindakan, dan budidaya dua alam ramuan dewa setengah langkah meledak. Dua kekuatan yang sangat ganas meledak dan menyerang Lin Bai. Wow, Kapten Ember dan Kapten Wolf Fang memang merupakan penguasa tak tertandingi di pegunungan Ashes kita. Kekuatan serangan ini sungguh mencengangkan. Sungguh menakjubkan. Jika saya memiliki kekuatan seperti itu, pegunungan 100.000 Anda tidak perlu melakukannya, biarkan aku berjalan ke samping. Ya, itu terlalu kuat. Semua prajurit dikejutkan oleh kekuatan Kapten Ember dan Kapten Wolf Fang. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, Lin Bai tampak tenang dan sorot matanya menjadi lebih dingin. Tepat saat kedua pria itu datang dengan tatapan galak dan niat membunuh. Lin Bai mengucapkan satu kata dengan dingin, kematian. Sikat, sikat. Dua lampu pedang abu-abu tiba-tiba muncul di udara, dan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada bayangan, mereka menyerang Kapten Langya dan Kapten Ember. Tidak bagus. Kapten Langya merasakan ledakan kekuatan ini. Dia berkeringat dingin dan berteriak. Dia segera menghentikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Bukankah ini pedang pembunuh instan Scar?
Kenapa ada di tanganmu? Kapten Ember memiliki persahabatan dengan tim Scar. Dia pernah berkompetisi dengan anak buah Scar, jadi dia tahu pedang pembunuh instan. Ketika Kapten Ember mengenali pedang pembunuh instan itu, dia segera berbalik dan lari dengan panik di wajahnya. Tapi keduanya sudah terlalu dekat dengan Lin Bai. Pedang pembunuh instan satu nafas adalah ilmu pedang yang unik dan aneh, dan langsung terbang melewati leher kedua pria itu. Bab 535 ini pedangku. Dua kepala manusia terbang ke udara dan mendarat lebih dari 10 meter jauhnya. Ah! Melihat Kapten tim Wolfang dan tim Ember sekarat dalam pertempuran, semua prajurit di pegunungan Ashes berteriak. Kapten Langya dan Kapten Ember sebenarnya dibunuh oleh anak ini dengan satu pedang. Siapa orang ini? Dia adalah Lin Bai. Apa? Dia adalah orang yang sama yang terbunuh selama 10-15 hari yang lalu. Lin Bai sedang diburu oleh prajurit Gunung Wanda. Bukankah dia mati jauh di dalam pegunungan 100.000? Kenapa dia masih hidup? Sialan, balas dendam Kapten Langya dan Kapten Ember. Ya, balas dendam, saudara-saudara, dia dua tinju bukan tandingan 4 tangan, ayo serang bersama. Para prajurit ini meraung serempak, mengeluarkan pedang mereka dan bergegas menuju Lin Bai. Mencari kematian. Melihat lebih dari 100 orang bergegas mendekat. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah pejuang di tahap awal dan tengah dari alam pil ilahi setengah langkah. Seorang pejuang di alam yang sama dengan Lin Bai dapat dihancurkan secara langsung dengan satu hembusan pedang pembunuh instan. Cahaya pedang abu-abu muncul di langit, seperti sabit kematian di malam yang gelap, dengan kejam memanen jiwa dengan satu bilah. Ah! Teriakan keluar. Sepotong darah ditaburkan di udara dan ditaburkan di tanah. Dalam sekejap mata, hampir lebih dari 100 prajurit ini tewas di bawah pedang Lin Bai. Mayat berserakan di ladang, dan darah mengalir ke sungai. Seorang prajurit memandang Lin Bai dengan ngeri. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa memegang pisaunya dengan kuat. Jangan datang ke sini, iblis. Jangan lewati aku. Jangan bunuh aku. Pahlawan, jangan bunuh aku. Lin Bai bertanya. Siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana Hu Jiang? Prajurit itu berkata dengan ngeri, namaku Kapten Dragonfly. Bos kami, Hu Jiang, ada di dalam gua itu. Dia mendapat pedang dan dikatakan sedang belajar di pengasingan. Prajurit itu menunjuk ke sebuah gua di pegunungan Ashes. Lin Bai menoleh ke belakang dan berjalan menuju gua, lakukan sesuatu yang baik di masa depan, dan jangan berpikir untuk menjadi kaya dengan membunuh orang. Bukankah Kapten Dragonfly seharusnya menegakkan keadilan? Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia berjalan menuju gua. Prajurit yang tinggal di belakang tercengang. Setelah Lin Bai pergi, dia buru-buru bangkit dan meninggalkan pegunungan Ashes. Di dalam gua, lampu menyala terang. Ketika Lin Bai melangkah ke dalam gua, dia kebetulan melihat pria feminin memegang pedang terbang mata naga dan melihatnya tanpa henti. Apakah penelitiannya sudah selesai? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pria feminin Hu Jiang memandangi pedang terbang itu dengan saksama. Mendengar seseorang bertanya, dia berkata, pengerjaan pedang ini sungguh menakjubkan, dan teknik pemurniannya tak tertandingi. Bahan yang digunakan sangat berharga, dan ujung pedangnya luar biasa. Ada kekuatan naga di setiap gerakan. Sungguh luar biasa. Pria feminin itu memandang Fei Jian dengan penuh pengabdian, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya dan ekspresi kegembiraan. Tiba-tiba pada saat ini, pria feminin kembali sadar dan berkata, bukankah aku sudah memberikan perintahku? Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izinku. Kamu berani melanggar perintahku. Hu Jiang, sang pria feminin, mendongak. Lin Bai tersenyum dan berkata, haha, pesananmu. Hu Jiang, tolong lihat siapa saya dulu. Hu Jiang mengangkat kepalanya dan melihat sosok Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan. Ketika Hu Jiang melihat Lin Bai, matanya menunjukkan kengerian yang luar biasa, dan tanpa sadar dia memegang pedang terbang itu erat-erat di tangannya. Lin Bai, kamu tidak mati di area terlarang, kata Hu Jiang ngeri. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, penguasa neraka tidak menginginkanku dan memintaku untuk kembali. Hu Jiang mencibir dan berkata, karena kamu tidak mati di tangan mereka. Makhluk terlarang, kamu seharusnya hidup dengan tenang. Kamu benar-benar berani kembali padaku, aku sangat tidak sabar dengan hidup.
Lin Bai mencibir, Long Yi mengatakan hal yang sama kepadaku sebelumnya, dan kemudian dia mati. Hu Jiang berseru, apa, kamu membunuh Long Yi? Lin Bai mencibir, lebih baik daripada membunuh satu. Kemana anjing bisa pergi? Hu Jiang berkata dengan dingin, kalau begitu kali ini kamu datang ke pegunungan Ashes untuk membalas dendam. Kalau tidak, apakah aku di sini untuk camilan larut malam? Lin Bai bertanya dengan cibiran menghina. Hahaha, kalau begitu kamu datang ke tempat yang salah, Lin Bai. Ini adalah pegunungan Ash. Aku memiliki ratusan prajurit di bawah komandoku. Di antara mereka, dua tim terkuat, tim Wolf Fang dan tim Ember, keduanya di pegunungan Ash. Pukul. Selama aku memberi perintah, mereka akan menyerbu masuk. Kamu pasti akan mati dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lin Bai, jika kamu punya akal sehat, berlututlah dan mohon ampun. Hu Jiang berkata dengan dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Saat Anda mempelajari pedang terbang, saya membunuh mereka semua. Anda berbicara omong kosong. Ada lebih dari 200 prajurit di pegunungan Ashes. Bagaimana Anda bisa membunuh mereka? Semua. Ya. Ketika Hu Jiang mendengar ini, dia langsung menolak untuk mempercayainya dan meraung dengan marah. Jika Anda tidak percaya, telepon saja mereka dan lihat apakah mereka setuju dengan Anda. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Hu Jiang segera berteriak, kemarilah, Ember, Langya. Di mana orang-orangnya? Apakah mereka semua mati? Hu Jiang berteriak lama sekali, dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh pegunungan Ashes. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu percaya sekarang? Hu Jiang berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak bergantung pada mereka, aku masih memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Lin Bai mencibir, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, aku telah mengambil tindakan. Hu Jiang melihat bahwa Lin Bai telah memahami pikirannya. Ya, Hu Jiang sekarang sedikit takut pada Lin Bai. Terutama Hu Jiang yang mengetahui bahwa Lin Bai keluar dari area terlarang. Hu Jiang tahu betul bahwa tidak ada hal sederhana bagi seorang pejuang yang bisa keluar dari area terlarang dan bertahan dari tangan makhluk di area terlarang. Omong kosong. Lihat pedangnya. Hu Jiang meraung marah. Dia memegang pedang terbang mata naga di tangannya dan menikam Lin Bai dengan keras. Cahaya keemasan pada pedang terbang mata naga sangat kuat, dan menyerang Lin Bai dengan ketajaman yang luar biasa. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak melakukan tindakan apapun, dia melihat Hu Jiang menusuk dengan wajah tenang. Hu Jiang tampak sangat gembira dan mencibir di dalam hatinya, kamu bahkan tidak membela diri. Karena kamu ingin memberikan hidupmu kepadaku, aku akan mengambilnya. Li Bai, mati. Ketika Hu Jiang melihat Lin Bai tidak defensif, dia langsung berteriak kegirangan dan ekstasi. Sebuah pedang menusuk tenggorokan Lin Bai. Jika pedang ini jatuh, tenggorokan Lin Bai pasti akan tertembus pedang tersebut. Pedang terbang mata naga semakin dekat ke Lin Bai, menusuk tenggorokan Lin Bai. Lin Bai tertawa dan berkata, ini konyol. Apakah kamu akan menggunakan pedangku untuk membunuhku? Hu Jiang tertawa liar dan berkata, hahaha, siapa bilang pedang ini milikmu? Jika aku mendapatkannya, itu milikku. Lin Bai bisa mati di tangan pedang yang pernah dia gunakan. Tidakkah kamu merasa sangat frustrasi? Lin Bai berkata dengan nada menghina, senjata lain mungkin menjadi milikmu jika kamu mendapatkannya. Tapi itu berbeda. Bas. Tiba-tiba. Tepat ketika ujung pedang terbang mata naga menembus 3 inci pertama tenggorokan Lin Bai, ujung itu berhenti tiba-tiba. Bab 536 saya lengkap hanya jika saya memilikinya. Pedang terbang itu berhenti. Hu Jiang tampak ketakutan dan berteriak dengan cemas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hu Jiang dengan putus asa mengedarkan kinya, mencoba menusukkan pedang terbang itu ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pedang terbang itu sepertinya telah berakar di tanah dan berhenti di depan Lin Bai, tidak mampu mengambil langkah maju. Lin Bai bahkan lebih tenang, berdiri di depan pedang terbang tanpa pertahanan atau penghindaran apapun. Apa yang terjadi? Apakah ini hantu? Seru Hu Jiang berulang kali. Lin Bai terkekeh dan berkata, biarkan aku memberitahumu cara menggunakan pedang ini. Pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan. Bas. Begitu Lin Bai selesai berbicara,
pedang terbang yang dipegang erat oleh Hu Jiang tiba-tiba berputar cepat dan langsung melemparkan Hu Jiang. Pedang terbang itu berbalik dan terbang ke atas dan ke bawah di sekitar Lin Bai, bersorak seolah ingin menyenangkan Lin Bai. Hu Jiang melihat lebih dekat dan memandang pedang itu dengan tidak percaya. Ketika Hu Jiang mendapatkannya, dia seperti sepotong besi tua, tidak peduli metode apapun yang dicoba Hu Jiang, dia tidak dapat membuat pedangnya terbang. Tidak peduli berapa banyak energi yang disuntikkan Hu Jiang, dia tidak bisa memasuki pedang terbang. Tapi sekarang, hanya dengan teriakan Lin Bai, pedang terbang itu sepertinya terlahir kembali dan terbang kembali. Hu Jiang memandangi pedang terbang itu dengan mata hilang, dan berkata, bukankah dia benar-benar milikku dalam hidup? Lin Bai berkata dengan dingin, itu menyatu denganku, aku hidup dengannya, dan itu tidak ada hubungannya bersamaku. Jatuh, aku harus menyelesaikannya. Pedang terbang, pergi. Lin Bai mengarahkan pedangnya ke arah Hu Jiang. Sialan. Aku tidak menerimanya. Hu Jiang meraung marah, merasakan hawa dingin menyinari pedang terbang itu. Kabut hitam segera bergulung di atas kepalanya, memperlihatkan semangat bela dirinya. Tiba-tiba, Hu Jiang memukul Lin Bai dengan telapak tangan yang ganas, dan kekuatan yang kuat tersebut menginspirasi cahaya yang kuat. Ups! Tapi saat pedang terbang itu melintas, pedang itu menembus seluruh telapak tangan Hu Jiang dengan ujung yang sangat tajam, dan pedang itu menembusnya. Engah. Jahitan berdarah muncul di leher Hu Jiang, dan darah mengalir keluar. Hu Jiang menutupi lehernya, seluruh tubuhnya dingin, matanya menatap Fei Jian, dan dia perlahan menutup matanya. Sampai saat Hu Jiang meninggal, dia masih sangat bersemangat dan merindukan Fei Jian. Setelah Lin Bai melirik ke arah Hu Jiang, pedang terbang itu berputar, pola spiritual di alis Lin Bai bersinar, dan pedang terbang itu kembali dari tengah alisnya ke dantiannya. Segera, Lin Bai keluar dari gua. Kini si Wandasan telah memasuki tengah malam, dan bulan cerah menggantung tinggi di langit. Meskipun bulan berwarna putih, namun sangat dingin. Lin Bai mengambil tas penyimpanan semua prajurit di pegunungan Ashes. Setelah memindai semuanya, saya mendapatkan banyak batu spiritual. Saya tidak menyangka orang-orang ini memiliki cukup banyak batu spiritual. Saya sebenarnya mendapat lebih dari 10 juta batu spiritual. Lin Bai tersenyum dan mendapatkan banyak batu spiritual, yang membuat Lin Bai sangat bahagia. Saat ini, aku masih memiliki lebih dari 80 binatang iblis sempurna di alam ramuan dewa setengah langkah di tas penyimpananku. Masing-masing bernilai sekitar 1 juta batu roh. Haha, sepertinya dalam periode waktu berikutnya, kamu tidak perlu khawatir tentang batu roh. Ayo kita kembali ke Qishan dulu dan menjual mayat monster-monster ini. Sepertinya begitu perubahan besar telah terjadi di Qishan. Penguasa asli Qishan, Meng Yuan Han diracun dan meninggal. Lin Bai beristirahat sepanjang malam di pegunungan Ashes, dan kemudian pergi ke Qishan saat fajar keesokan harinya. Tiba-tiba, berita mengejutkan lainnya bergema di Gunung Siwan. Sejak Long Yi dibunuh oleh seorang master, semua orang di pegunungan Ashes dibantai dengan darah dalam semalam, dan tidak ada satupun makhluk bernapas di pegunungan Ashes yang hidup. Dua tim terkuat, tim Ashes dan tim Tianlong, yang telah mendominasi pegunungan 100.000 selama 5 tahun, menghilang ke dalam pegunungan 100.000 dalam semalam. Para prajurit dikabarkan bahwa kedua tim ini dikutuk oleh kuil, sehingga mereka menghilang dalam semalam. Dua tim besar semakin jarang disebutkan dan secara bertahap menghilang ke dalam ingatan. Namun, tidak akan pernah ada kekurangan orang kuat di pegunungan 100.000. Ketika tim Tianlong dan tim Ashes jatuh, orang kuat baru berdiri dan memulai era dominasi mereka. Lin Bai menginjak pedang terbang dari pegunungan Ashes dan bergegas ke langit, bersiap untuk kembali ke Gunung Qishan. Pegunungan Ash tempat Lin Bai sekarang berada tidak jauh dari Gunung Qishan, dibutuhkan lebih dari 10 hari bagi seorang pejuang untuk terbang, tetapi bagi Lin Bai, hanya perlu 1 jam untuk terbang dengan pedang terbang. Kecepatan pedang terbang berada di luar jangkauan bahkan orang kuat di alam langit terbang. Selain itu, kecepatan pedang terbang akan terus meningkat seiring dengan peningkatan tingkat budidaya Lin Bai. Sekarang pedang terbang itu bisa menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Ketika budidaya Lin Bai mencapai alam ramuan ilahi, alam terbang, maka kecepatan pedang terbang akan menjadi 200.000 mil, 300.000 mil, 400.000 mil. Atau bahkan 1 juta mil, puluhan juta mil.
Atau mungkin Lin Bai menginjak pedang terbang dan bisa terbang melintasi ribuan gunung dan sungai dalam sekejap, menjelajahi 3 alam dan 6 jalur, dan bebas di dunia. Pada saat itu, Lin Bai bisa disebut sebagai kaisar pedang tertinggi langit dan bumi. Lin Bai Yujian terbang di awan, menggunakan awan tebal untuk menutupi cahaya keemasan pada pedang terbang, mencegah prajurit lain melihat pedang terbang tersebut. Tapi saat ini, raungan yang tragis dan tragis mengguncang awan. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya tiba-tiba menunduk dari jauh. Mungkinkah aku, Meng Yunchuan, akan mati di sini? Ya Tuhan, jalan surga tidak adil. Raungan ini sangat tragis, membubung ke langit dengan amarah, mengguncang awan hingga berkeping-keping, dan membuat semua binatang buas gemetar ketakutan. Apakah itu Meng Yunchuan? Lin Bai kebetulan mendengar raungan ini, dan tiba-tiba melihat ke bawah, dan kebetulan melihat Meng Yunchuan di tebing, dipojokkan oleh lebih dari 100 prajurit. Meng Yunchuan berlumuran darah saat ini dan berada dalam kondisi yang sangat malu. Tanda pedang dan ujung-ujungnya di tubuhnya memotong semua meridian di tubuhnya. Meng Yunchuan memiliki bekas luka, dan butuh setidaknya setengah bulan untuk sembuh. Tapi sekarang dia berada dalam situasi putus asa dan sangat mustahil baginya untuk melarikan diri. Lebih dari 100 prajurit yang mengelilingi Meng Yunchuan semuanya mengenakan pakaian Qishan. Pria yang memimpin mereka adalah seorang pria paruh baya dengan pakaian brokat. Wajahnya penuh sarkasme, dan dia mencibir di sudut mulutnya saat dia melihat ke arah Meng Yunchuan dengan jijik. "Huff, Meng Yunchuan, kemana kamu akan melarikan diri sekarang?" kata pria paruh baya itu sambil mencibir. Meng Yunchuan memiliki senyum tak berdaya di wajahnya. Sekarang meridiannya terputus dan tidak mungkin untuk memperbaikinya dalam waktu singkat, dan dia berada dalam situasi putus asa. Meng Yunchuan tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Meng Yunchuan mencibir dan berkata, "Kulang. Aku hanya menyesal tidak membiarkan ayahku membunuhmu, serigala bermata putih. Tapi jangan berpuas diri. Bahkan jika aku mati, aku akan berubah menjadi hantu dan kembali untuk membalas dendam padamu." Meng Yunchuan berkata dengan sengit. Kulang mencibir dan berkata, "Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini." "Huff, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, kami akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk menyaksikan adik kandungmu menikah dengan saudara laki-lakinya, Qin Hai. Pada saat itu, kami pasti akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana adik perempuanmu yang cantik memohon belas kasihan di bawah selangkangan saudara laki-laki Qin Hai." Ketika Meng Yunchuan mendengar Meng Yunxiang, dia segera meraung dengan marah, "Tidak. Qin Hai, kamu binatang buas." Kulang mencibir dan berkata, Ini, seseorang, tangkap Meng Yunchuan dan bawa dia kembali ke Qishan." "Ya." Prajurit Qishan ini merespons satu demi satu, bergegas maju dan meraih Meng Yunchuan. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan jatuh dari langit, dan niat pedang bergoyang, seperti kekuatan besar dari surga yang turun. Cahaya keemasan melesat ke depan, membunuh semua prajurit yang menyerang Meng Yunchuan dengan satu pedang. Bab 537 Perubahan drastis di Qishan. Mengikuti perintah Kulang, lebih dari 100 prajurit bergegas menuju Meng Yunchuan. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang di tahap awal alam pil ilahi setengah langkah. Sekarang kekuatan Meng Yunchuan telah turun ke tingkat pertama, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan mereka. Meng Yunchuan tampak cemas. Dia tahu bahwa begitu dia ditangkap, mereka akan membawanya kembali ke Qishan dan menyaksikan saudara perempuan tercintanya diperkosa oleh binatang tua Qin Hai ini. Jadi Meng Yunchuan tampak galak dan meraung, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ditangkap olehmu." Saat dia berbicara, Meng Yunchuan hendak menggunakan energi terakhir di tubuhnya untuk menghancurkan hatinya sendiri. Namun pada saat ini, seberkas cahaya keemasan yang menembus langit dan bumi jatuh dari langit, menembus awan, seperti serangan dari langit oleh makhluk abadi dari luar langit, terbang ke bawah dengan kekuatan suci. Cahaya keemasan menyala dan menyerbu ke arah semua prajurit yang menyerang Meng Yunchuan seperti kilat. Gesek, gesek, gesek. Terdengar suara cipratan darah. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan itu melintas melewati tenggorokan semua prajurit yang bergegas menuju Meng Yunchuan, dan darah segera mengalir dari tenggorokan mereka. Para prajurit ini berteriak dan berbalik, jatuh ke tanah tanpa nafas. Dan saat Kulang terbang, tiba-tiba dia melihat semua prajurit di depannya terbunuh oleh cahaya keemasan, dan dia langsung berteriak ngeri, "Apakah ada master di sini?"
Matanya begitu kejam. Saat dia melihat cahaya keemasan datang, dia merasa dirinya bukan tandingannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kulang tidak peduli untuk melihat apakah prajurit lainnya hidup atau mati, dan langsung terbang. Mau lari, mati. Di atas pedang terbang, cahaya pedang menyala. Suara mendesing. Pedang terbang yang sangat cepat menghantam Kulang. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Saat Kulang melarikan diri, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Fei Jian telah tiba di belakangnya, matanya ngeri dan dia berteriak panik. Puff, pada saat ini, pedang terbang itu melintas, dan kepala Kulang terbang. Dalam sekejap, lebih dari 100 prajurit dan Kulang yang berada di tahap awal alam pil ilahi setengah langkah semuanya mati di bawah cahaya keemasan ini. Ketika mereka mati, mereka tidak tahu apa itu cahaya keemasan. Apa yang terjadi? Mungkinkah Tuhan telah memberkati saya, Meng Yunchuan, atau adakah dewa yang membantu saya? Meng Yunchuan tiba-tiba berteriak ketika dia melihat semua prajurit bergegas ke arahnya sekarat di bawah cahaya keemasan ini. Saudara Meng, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, terdengar tawa ramah. Meng Yunchuan melihat ke belakang dengan terkejut. Sosok Lin Bai terbang bolak-balik dari atas awan dan mendarat di sampingnya. Saudara Lin, Meng Yunchuan berteriak kaget. Lin Bai mendarat, dan cahaya keemasan terbang kembali berhenti di samping Lin Bai, berubah menjadi pedang terbang. Segera, pola spiritual muncul di atas alis Lin Bai, dan pedang terbang itu tenggelam ke alis Lin Bai, kembali ke dantian Lin Bai. Meng Yunchuan memandang Lin Bai dengan ngeri. Pedang terbang itu membunuh ratusan prajurit dalam sekejap, dan itu sangat mudah. Meng Yunchuan belum pernah melihat teknik pedang aneh seperti ini. Apa-apaan ini? Lin Bai memandang sekilas ke arah prajurit Qishan di tanah dan bertanya, Saudara Meng, kenapa kamu berada dalam kondisi kemunduran seperti itu? Bukankah kamu putra tertua Qishan? Bagaimana kamu bisa dikejar oleh prajurit Qishan? Meng Yunchuan akhirnya terbangun saat ini, dia datang dan berkata dengan cemas kepada Lin Bai, Saudara Lin, saya mohon, selamatkan saudara perempuan saya, selamatkan saudara perempuan saya. Saudara Lin, selama kamu bisa menyelamatkan saudara perempuanku, aku akan bekerja sebagai kuda untukmu dan membawakan sepatumu. Aku, Meng Yunchuan, tidak akan mengeluh sama sekali. Aku berlutut untukmu, aku berlutut untukmu. Meng Yunchuan sepertinya seperti sedang memegang sedotan penyelamat, dia berkata kepada Lin Bai dengan penuh semangat. Sambil berbicara, Meng Yunchuan berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Lin Bai. Lin Bai cemas dan buru-buru membantu Meng Yunchuan berdiri dan bertanya, Saudara Meng, tidak harus seperti ini. Saya tidak tahu jalan menuju Gunung Siwanda hari itu. Jika Anda tidak membantu saya akan melakukannya masih berkeliaran di gunung sekarang. Jika kamu baik padaku, aku tidak akan duduk diam. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu malu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Meng Yunchuan ditanya oleh Lin Bai, dia langsung berkata dengan marah, Saudara Lin, kamu tidak tahu apa-apa. Wanita jalang itu, Qin Hai, mendapatkan bubuk jiwa 5 racun dari suatu tempat dan diam-diam memberikannya kepada ayahku. Setelah ayahku meninggal, para naga di Qishan tidak memiliki pemimpin, jadi mereka harus memilih penguasa Qishan yang baru. Dan sebagai putra tertua Qishan, posisi penguasa Qishan dengan sendirinya akan jatuh ke tanganku. Namun, Qin Hai mengambil inisiatif dan mengirim orang untuk membunuhku. Untungnya, masih ada beberapa tetua dekat ayahku di Qishan yang mencoba yang terbaik untuk melindungiku agar tidak melarikan diri dari Qishan. Kalau tidak, aku takut aku akan mati sekarang. Dia telah menjadi sasaran pedang Qin Hai. Dan saya melarikan diri dari Qishan, dan sekarang Qishan tidak memiliki pemilik. Qin Hai bukan anggota klan Meng Ortodoks, bagaimana para prajurit Qishan bisa mematuhinya? Jadi, Qin Hai dia ingin menikahi saudara perempuanku. Begitu dia menikahi saudara perempuanku, dia akan menjadi setengah dari klan Meng. Ketika saatnya tiba, Qisan akan ada di ujung jarimu. Meng Yunchuan mengatakan ini, hatinya dipotong seperti pisau. Meng Yunchuan berkata, Saudara Lin, saya tidak peduli siapa penguasa Qishan. Saya juga ingin meminta Anda untuk menyelamatkan saudara perempuan saya. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menikah dengan binatang tua seperti Qin Hai? Selain itu, Qin Hai ini sangat ambisius. Metodenya kejam, jika Yun Xiang jatuh ke tangannya,
saya tidak bisa membayangkan pelecehan dan penghinaan seperti apa yang akan diterima Yun Xiang. Meng Yunchuan berkata kepada Lin Bai dengan air mata berlinang. Lin Bai segera mengerti. Meng Yuanhan sudah mati, Qishan tidak bisa dibiarkan tanpa pemiliknya. Qishan awalnya didirikan oleh keluarga Meng, yang dianggap ortodoks. Qin Hai tidak dianggap sebagai anggota klan Meng, ia hanya dapat dianggap setengah anggota klan Meng jika ia menikahi wanita dari klan Meng. Melihat klan Meng di Qishan saat ini, Meng Yunxiang dikenal sebagai wanita tercantik di Qishan. Bagaimana mungkin Qin Hai, seorang lelaki tua, tidak tergoda? Begitu dia menikahi Meng Yunxiang, maka Qin Hai bisa menjadi penguasa Qishan dengan cara yang lurus, dan dia juga bisa mengembalikan keindahannya, membunuh dua burung dengan satu batu, cantik bukan? Kakak Lin, tolong, selamatkan adikku, Meng Yunchuan berdoa kepada Lin Bai dengan air mata berlinang. Lin Bai berkata dengan serius, saudara Meng, tidak perlu menjadi seperti ini. Keluarga Meng baik kepada saya. Saya berkata saya tidak akan duduk diam. Saudara Meng, ayo kembali ke Qishan sekarang, meskipun saya tidak dapat membantu Anda mendapatkan kembali posisi penguasa Qishan, tetapi saya pikir tidak sulit untuk menyelamatkan Meng Yunxiang. Lin Bai masih memiliki keyakinan pada tingkat kultivasinya saat ini. Lin Bai bukan lagi pejuang yang takut akan kesempurnaan agung dari alam pil ilahi setengah langkah. Saat ini, Lin Bai berada di tahap tengah dari alam pil ilahi setengah langkah. Dia dapat menggunakan semua keahliannya untuk membunuh keberadaan alam pil ilahi setengah langkah, selama dia tidak bertemu dengan master dari pil manusia. Dunia. Di bawah alam ramuan manusia, Lin Bai memiliki sedikit lawan. Bab 538 Hari Pernikahan. Lin Bai membawa Meng Yunchuan dan terbang melintasi langit dengan pedang terbangnya, langsung menuju Gunung Qishan. Gunung Qishan saat ini penuh dengan lentera dan dekorasi warna-warni. Di Gunung Qishan, ada ratusan ribu pria kuat dari semua lapisan masyarakat di gunung tersebut. Mereka semua datang untuk memberi selamat kepada Qin Hai karena menikahi Meng Yunxiang. Lin Bai dan Meng Yunchuan menyembunyikan diri dan berjalan di antara kerumunan. Melihat alun-alun pernikahan, wajah tua Qin Hai, yang berusia lebih dari 70 tahun, tampak berseri-seri sekarang. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum saat membalas salam kepada para tamu dari semua lapisan masyarakat. Binatang tua ini, Meng Yunchuan meraung marah saat melihat Qin Hai. Lin Bai berkata, saudara Meng, jangan khawatir, kami masih belum tahu di mana Nona Meng Yunxiang ditahan oleh Qin Hai. Setelah menyelamatkan Nona Meng Yunxiang terlebih dahulu, belum terlambat bagi kami untuk menyelesaikan rekeningnya. Pelan-pelan, Meng Yunchuan menahan amarahnya. Dan dia juga tahu, sekarang menyelamatkan Meng Yunxiang adalah prioritas utama. Lin Bai melihat sekeliling dengan waspada dan melihat bahwa para prajurit yang datang dan pergi semuanya sangat kuat. Pada saat ini, seruan terkejut terdengar dan kerumunan bubar. Dari kerumunan, sekelompok pejuang yang kuat mendatangi kami. Mengapa orang-orang dari keluarga Yishan ada di sini? Itu adalah kepala keluarga Yishan, Chen Deki. Ya Tuhan. Pemuda di belakang Chen Deki pastilah Tuan Yishan. Tuan Yishan ada di sini. Semuanya kaget. Hu melihat. Di antara kelompok orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dan seorang pria muda. Meskipun pria paruh baya ini telah mencapai usia paruh baya, dia masih kuat dan bertenaga. Dia memancarkan energi ke seluruh tubuhnya. Energi dan darah di tubuhnya seperti naga. Dia sangat kuat. Kultivasinya sangat mendalam. Dia telah mencapai setengah langkah alam ramuan ilahi. Pemuda di belakang pria paruh baya itu memiliki wajah arogan dan memegang pedang hijau setinggi 3 kaki di tangannya. Semua orang tidak lama memandangi pemuda itu, tetapi lebih banyak memandangi pedangnya. Karena pedang orang ini terkenal di antara semua perkakas di Gunung Siwan. Ketika Qin Hai melihat Chen Deki dan Tuan Yishan tiba, dia langsung berkata dengan penuh kegembiraan, ternyata itu Tuan Chen Deki dan Tuan Yishan. Mereka datang ke sini untuk pernikahan kecil Qin. Itu benar-benar membuat Qin sangat beruntung. Ah! Chen Deki tersenyum riang, hahaha, bagaimana mungkin keluarga Yishan saya tidak datang untuk memberi selamat kepada calon penguasa Qishan pada hari pernikahannya. Saya memerintahkan orang untuk menyiapkan beberapa hadiah kecil, dan meminta saudara Qin untuk tidak melihat siapapun di luar. Qin Hai tersenyum dan berkata, di mana? Ayo, saudara Chen, silakan masuk.
Segera, Qin Hai dan Chen Deki berjalan berdampingan ke aula utama. Sebagai kepala keluarga Yishan, Chen Deki memiliki status yang sangat terhormat di Siwandasan, jadi tentu saja dia pantas mendapatkan perlakuan khusus. Ketika Qin Hai dan Chen Dei berjalan berdampingan ke aula, mereka saling memandang dengan senyum diam-diam di bibir mereka. Kemunculan Tuan Yishan menimbulkan sensasi. Meng Yunchuan meraung dengan marah, ini sangat menjijikkan. Sialan. Lin Bai memandang Tuan Yishan, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata dengan ringan di dalam hatinya, orang ini sangat kuat. Ketika Lin Bai menatap Tuan Yishan, Tuan muda Yishan menghentikan langkahnya dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Di wajah tampannya, mata dingin itu menyapu seluruh tempat. Tapi dia tidak memperoleh apapun. Tiba-tiba, Tuan Yishan mengerutkan kening dan terus berjalan menuju aula. Aneh, mengapa saya merasakan niat pedang yang sangat kuat? Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Tuan Yishan sangat bingung. Pada saat itu, Tuan Yishan merasakan pedang dingin menusuk tubuhnya. Dia tiba-tiba terkejut. Dia hanya merasakan niat pedang semacam ini dari satu orang, dan itu adalah Feng Yunxiu. Pada saat itu, Tuan Yishan merasa Feng Yunxiu akan datang. Lin Bai berdiri dengan tenang di antara kerumunan. Dia melihat Tuan Yishan berbalik untuk mencari, dan kemudian melihatnya berjalan menuju aula utama dengan cemberut dan ekspresi tertekan. Dia segera tersenyum sedikit di wajahnya. Menunggu sekitar setengah jam. Seorang prajurit berjalan keluar dari aula dan berteriak dengan keras, pernikahan akan segera dimulai, semua tamu harap diam. Tolong pengantin. Pada saat ini, Chen Deji dan Qin Hai keluar dari aula lagi. Qin Hai mengenakan gaun pengantin yang meriah, dan wajahnya cerah dan berkilau. Saat ini, di pegunungan di kejauhan, ada seorang wanita paruh baya, menggendong seorang wanita cantik bergaun pengantin, berjalan menuruni gunung. Wanita ini memakai mahkota burung phoenix di kepalanya dan kerudung merah di wajahnya. Melalui pori-pori di antara kain kasa merah, samar-samar terlihat bekas air mata di wajah cantiknya dan ekspresi pucatnya. Kakak, Meng Yunchuan segera mengenali wanita ini, dan itu adalah Meng Yunxiang. Qin Hai memandang Meng Yunxiang berjalan mendekat dengan senyum bangga di wajahnya. Segera Qin Hai berkata kepada hadirin, semuanya, sebelum pernikahan dimulai, ada satu hal lagi yang harus saya umumkan. Saya berbicara dengan Chen Deki, kepala keluarga Yishan, dan saya memutuskan bahwa mulai sekarang, Qishan gabungkan ke dalam keluarga Yishan dan jadilah cabang dari keluarga Yishan. Dengan cara ini, semua monster yang dijual di pegunungan 100.000 akan dikendalikan secara berlebihan oleh keluarga Yishan, dan semua orang dapat berburu monster sepuasnya. Binatang buas, tidak perlu khawatir tentang jalan keluar dari binatang itu. Tanpa Qishan, para pejuang tidak perlu lagi membuat rencana untuk satu sama lain segera setelah mereka bertemu di pegunungan 100.000. Kata Qin Hai sambil tersenyum. Apa maksud Qin Hai dengan ini? Apakah kamu ingin menghancurkan Qishan? Madeh, anak kura-kura dari keluarga Yishan, bahkan lebih jahat hatinya. Mereka akan mengambil 30% keuntungan dari monster manapun yang dijual kepada mereka. Ayo pergi. Jika ini terjadi, sebaiknya aku menjualnya dengan segunung 100.000 yuan. Qin Hai benar-benar melakukan hal yang begitu keji, bukankah keluarga Meng harus mengabaikannya? Qishan, tetapi keluarga Meng telah bekerja keras itu baru saja didirikan. Sekarang saya telah membuat gaun pengantin untuk keluarga Yishan dengan sia-sia. Saudaraku, pernahkah kamu melihat bahwa tidak ada satu orang pun dari keluarga Meng di alun-alun ini? Saya pikirkanlah, saya khawatir semua anggota klan Meng telah dipenjara oleh Qin Hai, dan bahkan semuanya telah dibunuh. Banyak prajurit berteriak kaget. Banyak orang melihat Qin Hai dan Chen Dei berada di sarang ular dan tikus, dan mereka diliputi kesedihan dan kemarahan. Setelah keluarga Yishan mencaplok Qishan, keluarga Yishan akan memiliki kekuasaan absolut di gunung tersebut. Siapapun yang menjual material monster mungkin akan dihisap oleh keluarga Yishan. Karena Anda tidak punya pilihan. Entah Anda memberi keluarga Yishan lebih dari 30% keuntungan dan membiarkan keluarga Yishan keluar untuk menjual materi ini. Atau Anda dapat meninggalkan Siwandasan dan menjual sendiri bahan-bahan ini. Yang terpenting adalah meninggalkan Gunung Siwanda untuk menjual material setidaknya membutuhkan waktu lebih dari sebulan, ini hanya membuang-buang waktu para pejuang ini. Oleh karena itu,
banyak petualang yang tidak mau melihat keluarga Yishan mencaplok Qishan. Karena dibandingkan dengan keluarga Yishan, harga Qishan cukup masuk akal. Chen Deki tertawa keras dan berkata, haha, mulai sekarang, para petualang pegunungan 100.000 semuanya akan menjadi satu keluarga. Jika Anda memiliki materi di masa depan, Anda dapat membelinya dari keluarga Yishan, dan kami pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Chen Deki sangat senang. Rencana yang telah dia rencanakan selama lebih dari 10 tahun akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Saat ini, keluarga Yishan adalah satu-satunya di Xiwanshan. Pada saat ini, Meng Yunxiang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melemparkan mahkota burung phoenix ke tanah, dan berkata dengan marah, Qin Hai, Chen Deki, duduk saja di mimpi musim semi dan musim gugurmu, aku tidak akan menikahimu. Jika aku jangan menikah denganmu, kamu tidak masuk hitungan. Karena klan Meng adalah ortodoks, kamu tidak punya hak untuk acuh tak acuh terhadap penguasa Qishan, jadi masa depan Qishan tidak terserah padamu. Bab 539 Kematian Meng Yunxiang. Meng Yunxiang menjatuhkan mahkota Phoenix-nya, memperlihatkan wajahnya, dan menatap Qin Hai dengan tekad dan kemarahan. Qin Hai berkata dengan marah, Meng Yunxiang, menikah denganku adalah satu-satunya pilihanmu. Pikirkanlah sendiri. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kemarin? Sekarang, keluarga Mengmu ada di sini. Di tanganku. Qin Hai mengingatkan dengan dingin. Meng Yunxiang berkata dengan keras kepala, saya percaya bahwa bahkan jika semua tuan dari keluarga Meng ada di sini sekarang, mereka akan menghormati pilihan saya. Qin Hai, kamu tidak akan berhasil, saya tidak akan menikahimu. Meng Yunxiang berkata dengan tegas. Wajah Qin Hai penuh ketegasan. Jika Meng Yunxiang tidak menikah dengan Qin Hai, maka Qin Hai tidak dapat dianggap sebagai penguasa Qishan, dan 100.000 prajurit Qishan sekarang tidak akan mengenali Qin Hai. Mungkin 100.000 prajurit ini akan marah dan langsung mendirikan sekte mereka sendiri. Kemudian Qishan, yang telah diperoleh dengan susah payah oleh Chen Deki, akan seperti mendapatkan sepotong besi tua. Inilah pemandangan yang paling tidak diinginkan oleh Chen Deki dan Qin Hai. Melihat. Oleh karena itu, Qin Hai harus menikah dengan anggota klan Meng dan menjadi penguasa Qishan, memenangkan hati ratusan ribu prajurit dan membuat mereka mengenali Qishan. Dengan cara ini, keluarga Yishan dapat mengendalikan semua petualang di seluruh Gunung Siwanda. Chen Deji tampak jelek dan menatap Qin Hai. Qin Hai melirik Chen Deki dengan ekspresi sedikit bersalah, dan berkata kepada Meng Yunxiang dengan wajah kasar, hari ini kamu harus menikah apakah kamu ingin menikah atau tidak, itu bukan terserah kamu. Meng Yunxiang tersenyum sedih dan berkata, ya, kultivasi saya rendah. Saya tidak bisa mengalahkan siapapun di antara kalian, tapi jangan lupa, meskipun saya tidak bisa mengendalikan kultivasi saya bisa mengendalikan hidup saya. Qin Hai dan Chen Deki terkejut. Semua prajurit yang hadir berseru kaget saat mendengar kata-kata Meng Yunxiang. Qin Hai bertanya dengan marah, kamu ingin mati, bagaimana bisa begitu mudah? Di hadapanku, tidak mungkin bagimu untuk bunuh diri. Saat Qin Hai berbicara, kekuatan sempurna alam ramuan dewa setengah langkah meledak keluar. Menyerang Meng Yunxiang. Qin Hai ingin mengendalikan Meng Yunxiang. Setelah pernikahan, dia tidak peduli apakah Meng Yunxiang hidup atau mati. Setidaknya Meng Yunxiang tidak bisa mati sekarang. Qin Hai juga mengandalkan Meng Yunxiang untuk mengendalikan para prajurit di Qishan. Haha, percuma jika kamu mencoba menghentikanku melakukan bunuh diri. Aku meminum racun tadi malam. Meng Yunxiang melihat Qin Hai bergegas ke arahnya. Tepat pada saat ini, aura gelap muncul dari wajah cantik Meng Yunxiang, dan aliran darah gelap mengalir dari sudut bibir merahnya. Jelas sekali, Meng Yunxiang sekarang sangat teracuni sehingga dia tidak berdaya. Qin Hai memandang Meng Yunxiang dengan marah dan berteriak, tidak, tidak, tidak. Kakak. Meng Yunchuan berdiri di tengah kerumunan dan berteriak kesakitan ketika dia melihat darah hitam mengalir dari sudut mulut Meng Yunxiang. Pedang terbang. Lin Bai meraung marah. Pedang terbang mata naga melesat dan menyerang Qin Hai. Terjadi ledakan keras. Pedang terbang itu menghempaskan Qin Hai. Pada saat ini, Meng Yunchuan dan Lin Bai terbang dan mendarat di sebelah Meng Yunxiang. Kecepatan Meng Yunchuan sedikit lebih lambat. Lin Bai muncul di samping Meng Yunxiang dalam sekejap, memeluk tubuh halus Meng Yunxiang, dan buru-buru menyuntikkan ki ke tubuh Meng Yunxiang, berharap membantunya mengendalikan erosi racun.
Meng Yunxiang melihat penampilan Lin Bai dan Meng Yunchuan, dan senyuman muncul di wajahnya yang menyedihkan. Saudaraku, aku tidak mempermalukan keluarga Meng. Meng Yunxiang memandang Meng Yunchuan dan tersenyum sedih. Meng Yunchuan sangat kesakitan, dengan air mata berlinang. Tubuhnya lemas, dan dia duduk di samping Meng Yunxiang seperti tersambar petir. Dia menutupi tangan Meng Yunxiang dan berkata, "Kamu selalu menjadi kebanggaan keluarga Meng." Haha. Mendengar kata-kata Meng Yunchuan, Meng Yunxiang menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Senyumannya bagaikan bunga plum yang telah melewati salju, mekar dengan bangga dan indah pada saat itu. Meng Yunxiang memandang Lin Bai dan bertanya, "Lin Bai." Wajah Lin Bai menegang dan berkata, "Berhenti bicara, aku akan mengendalikan racunnya untukmu." Meng Yunxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lin Bai, tidak ada gunanya, racun ini milik saya. Saya meminumnya tadi malam, dan sekarang meledak, saya tidak dapat menyimpannya." Lin Bai Zhenqi merasa tubuh Meng Yunxiang berantakan, dan racun itu telah meracuni organ dalam Meng Yunxiang, 8 meridian, hati, dan pikiran, semuanya hancur. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, mengetahui bahwa meskipun dewa turun ke bumi, akan sulit menyelamatkan Meng Yunxiang. Meng Yunxiang bertanya sambil tersenyum, "Lin Bai, sudahkah kamu memburu 10 monster sempurna alam ramuan dewa setengah langkah untukku?" Lin Bai mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Itu hanya 10 monster sempurna alam ramuan dewa setengah langkah. Bagaimana monster yang sempurna bisa tinggal bersamaku?" Meng Yunxiang tertawa dan berkata, terkikik, "Kalau begitu aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Kamu bisa mengejarku, ingatlah untuk mengirimiku bunga dan hadiah di masa depan." Lin Bai Qiang Ren merasakan kemarahan di dalam hatinya dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan mengejarmu. Aku akan menggunakan semua metode di dunia untuk membuatmu bahagia selamanya. Jangan mati, Lin." Bai mengucapkan kata-kata terakhir, ketika aku melihatnya, mataku dipenuhi kabut. Meng Yunxiang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." Bang! Tangan giok Meng Yunxiang menyentuh tanah dengan lemah. "Kakak, ah!" Meng Yunchuan melihat aura di tubuh Meng Yunxiang berangsur-angsur menghilang, wajahnya garang, seperti binatang gila, wajahnya merah, urat di dahinya muncul, dan dia meraung lagi dan lagi. Lin Bai tidak tahan untuk menutup matanya. Meskipun Lin Bai dan Meng Yunxiang sudah lama tidak saling kenal, Lin Bai sangat terkesan dengan keberanian gadis kecil ini. Dia begitu polos dan romantis, begitu bahagia, lincah, polos dan terus terang. Di dunia yang penuh intrik ini, di dunia di mana yang kuat dihormati, dia seperti menghirup udara segar, membawa kedamaian di dunia yang kotor ini. Membawa sedikit aroma. Dia tidak pantas mati. Dia seharusnya hidup di dunia ini seperti peri. Tapi jadi, surga tidak adil. Lin Bai berdiri dan menggelengkan kepalanya. Meng Yunchuan sangat marah, "Qin Hai, aku akan membunuhmu." Saat dia berbicara, Meng Yunchuan mengabaikan luka-lukanya dan bergegas menuju Qin Hai. Qin Hai memandang Meng Yunchuan sambil mencibir dan berkata, aku tidak menyangka Kulang tidak membunuhmu, tapi membiarkanmu melarikan diri. Karena kamu ingin kembali untuk mati, aku akan membantumu. Meng Yunchuan, lihat dirimu." Dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, kekuatannya turun menjadi hanya 30%. "Bisakah kamu menahan pukulanku? Aku bisa membunuhmu dengan pukulan ini." Qin Hai, dengan keyakinan yang kuat dan mencibir, menggunakan seluruh kekuatannya, dan tinju itu menghantam Meng Yunchuan. Kekuatan kuat Qin Hai menghantamnya. Dalam kekuatan ini, Meng Yunchuan seperti satu-satunya kapal yang hanyut di laut, seolah-olah dia akan dijungkir balikkan oleh kekuatan laut yang kuat kapan saja. "Meng Yunchuan, minggir, biarkan aku datang." Lin Bai meraung, bergegas maju, membuang Meng Yunchuan, dan menyerang Qin Hai dengan pedang Qingge. Bab 540 Tuan Muda Yishan. "Meng Yunchuan, minggir, biarkan aku datang." Lin Bai bergerak dan melemparkan Meng Yunchuan dengan satu tangan. Tiba-tiba, cahaya pedang di tangan Lin Bai menyala dan mengenai Qin Hai, dan kekuatan ledakan keluar dari pedang Qingge. Dengan satu serangan pedang, Qin Hai terlempar ke belakang lebih dari 100 meter dan jatuh ke tanah, muntah darah dan tampak pucat, seperti orang tua yang baru sembuh dari penyakit serius. Pedang ini membawa kemarahan Lin Bai yang luar biasa. Dengan kemarahan Lin Bai terhadap dunia. Dengan kemarahan Lin Bai terhadap surga.
Tuhan tidak adil, kenapa orang baik selalu menderita? Mengapa orang jahat selalu kuat? Tuhan memaksaku untuk memberontak, bagaimana tidak? Wajah Lin Bai penuh amarah dan dia menatap Qin Hai dengan tajam. Anjing tua, sejak kita bertemu, kamu ingin membunuhku. Hari ini aku ada di depanmu. Entah kamu mati atau aku mati. Namun, aku sangat yakin kamu akan mati hari ini. Karena aku tidak melakukannya. Kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku. Lin Bai mengarahkan pedangnya dan berkata kepada Qin Hai dengan dingin. Qin Hai bangkit dari tanah, memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, itu kamu, binatang kecil. Aku tidak menyangka kamu berani kembali dan mati. Barusan, aku benar-benar mengira aku akan mengalahkanmu. Tapi kamu, jadi bagaimana jika kamu telah menembus tahap tengah dari alam pil ilahi setengah langkah? Di tanganku, kamu masih menjadi sampah. Semangat bela diri. Qin Hai meraung berulang kali, tunjukkan semangat bela dirimu. Semangat bela dirinya adalah macan tutul angin kuning dari tingkat Suan tingkat ke-7. Dengan semangat bela dirinya terungkap, Qin Hai menyerang Lin Bai dengan sangat ganas. Kekuatan dahsyat segera dilepaskan ke segala arah, menghancurkan dunia. Teknik rahasia jiwa bela diri. Taring cita. Kekuatan pukulan ini tak tertandingi. Saat menyerang, tampaknya setajam gigi citah, dan cahaya dingin yang kuat cukup untuk merobek langit. Ketika Chen Deki melihat Lin Bai, dia langsung meraung dengan marah, kamu adalah Lin Bai. Kembalikan nyawa anakku. Aku tidak menyangka. Hidupmu begitu hebat. Bahkan tim Tianlong dan tim Ashes tidak bisa membunuhmu. Tapi, tidak masalah, darahmu pasti akan tumpah di sini hari ini, aku akan membalaskan dendam anakku dengan tanganku sendiri. Saat dia berbicara, Chen Deki bergegas ke medan perang dan bergegas menuju Lin Bai. Dibandingkan dengan Qin Hai, niat membunuh Chen Deki terhadap Lin Bai lebih kuat. Keduanya bergabung dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Ketika Tuan Yishan mendengar auman Chen Deki, dia segera menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, kaulah yang membunuh saudara kedua. Niat pedang yang kuat tadi pastilah kamu. Tuan Yishan berkata dengan dingin. Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya bersinar, dan dia berkata dengan suara dingin, dua anjing tua, hari ini pedangku akan membunuh kalian, dua anjing gila yang menggigit orang. Saya harap, neraka akan baik kepada Anda, ya. Kamu telah dikirim ke neraka tingkat 18. Ini adalah hadiah terbesar bagimu. Pedang pembunuh instan. Lin Bai berkata dengan suara dingin dengan gigi terkatup. Kematian. Kata kematian yang dingin keluar. Tiba-tiba, pedang Qingge menyala dengan cahaya pedang abu-abu yang menembus langit dan bumi. Cahaya pedang menyala dan mengenai Chen Dei dan Qin Hai. Tiba-tiba, aura dingin dan bayangan kematian, seperti momok, menyelimuti Qin Hai dan Chen Deki. Ekspresi Chen Deki berubah drastis, dan wajahnya penuh ketakutan. Setelah meninju, dia menghindar dan melompat mundur 100 meter. Tapi Qin Hai tidak seberuntung itu. Ketika Qin Hai merasakan nafas dingin, saat dia hendak membuat pertahanan petir, dia segera merasakan cahaya pedang terbang menjauh dari lehernya. Kemudian, kepala Qin Hai meninggalkan lehernya dan terjatuh sejauh 10 meter. Momen ini mengejutkan semua prajurit yang hadir. Ilmu pedang orang ini sangat kuat. Dia begitu cepat sehingga Qin Hai terbunuh bahkan tanpa berteriak minta ampun. Ya, pedang yang sangat menakutkan, itu benar-benar dapat membunuh Qin Hai, dewa setengah langkah. Kesempurnaan luar biasa. Jika Chen Deki tidak mundur tepat waktu, dia tidak akan membunuh satu orang, tetapi dua orang dengan pedang ini. Banyak prajurit melihat petunjuk di pedang Lin Bai. Terlalu cepat, hampir mencapai tingkat yang keterlaluan. Jika Chen Deki tidak mundur ke masa lalu, pedang ini mungkin cukup untuk membunuh Chen Deki dan Qin Hai, dua prajurit sempurna alam ramuan dewa setengah langkah. Qin Hai meninggal. Niat membunuh di mata Lin Bai tidak mereda, dan dia segera mengalihkan pandangannya ke Chen Deki. Chen Deki melihat lebih dekat saat ini dan melihat bahwa Qin Hai telah tewas dalam pertempuran. Wajahnya penuh ketakutan dan matanya panik. Kemudian dia merasakan tatapan dingin dari Lin Bai di tubuhnya dan gemetar ketakutan. Kematian. Lin Bai bergegas pergi lagi, dan pedang pembunuh itu melesat dengan nafas. Aura sedingin es menyelimuti Chen Deki. Dia menatap tajam ke depannya, tapi dia tidak bisa menemukan dari mana pedang pembunuh Lin Bai berasal.
Chen Deki sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan tergesa-gesa, merasakan serangan pedang di depan matanya. Ayah, biarkan aku datang dan menemuinya. Pada saat ini, Tuan Yishan melompat, dan pedang di sarungnya terlepas dari sarungnya. Tuan muda Yishan memegang gagang pedangnya dengan wajah tanpa ekspresi dan menusuk ke depan dengan pedangnya di udara. Dari pedangnya, seberkas cahaya ilahi menembus langit dan bumi, jatuh seolah memiliki kekuatan menembus langit, dan membombardir sosok Lin Bai. Tidak bagus. Lin Bai tiba-tiba ketakutan. Merasakan kekuatan besar pada pedang Tuan Yishan, dia buru-buru menyarungkan pedangnya dan melangkah mundur dengan kilatan angin dan sayap petir. Tuan muda Yishan mengambil tindakan, memaksa Lin Bai menyerah untuk membunuh Chen Deki dan mundur. Ketika Chen Deki merasa niat membunuh dingin yang menyelimuti tubuhnya telah mereda, ekspresinya sedikit melembut, dan dia menghela nafas lega. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai lagi, dia sudah sangat ketakutan. Tuan muda Yishan mendarat dan berdiri di depan Lin Bai. Wajahnya dingin, dan pedang yang merupakan senjata spiritual kelas 5 di tangannya memancarkan cahaya dingin yang samar. Tuan muda Yishan telah mengambil tindakan. Tuan muda Yishan adalah kultivator pedang nomor 1 di Pegunungan 100.000. Dia adalah kultivator pedang penentang surga nomor 2 setelah Feng Yun Xiu di dinasti Feng Yun. Maka Lin Bai akan menjadi miliknya. Lawan. Banyak prajurit tampak ketakutan saat melihat Tuan Yishan. Reputasi Tuan Yishan begitu besar hingga hampir terkenal di seluruh dunia. Niat pedang tingkat ketiga, pembudidaya pedang nomor 1 di Gunung Siwan, setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi, dan tubuh ilmu pedang dan kekuatan supernatural yang tidak dapat diprediksi, dapat dikatakan berada di puncak. Di dalam Feng Yun dinasti, hanya Feng Yun Huff yang tidak bisa melawannya. Tuan muda Yishan memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Kamu membunuh saudara laki-lakiku yang kedua." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya telah membunuh banyak orang, yang mana yang kamu bicarakan?" Tuan muda Yishan tampak pucat ketika mendengar ini. Sedikit marah, dia berkata sambil sedikit mencibir, "Apakah kamu ingat? Tidak masalah. Ketika kamu berada di istana neraka, akan ada cukup waktu bagimu untuk mengingatnya." Saat dia berbicara, tubuh Tuan Yishan melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya. Bayangan belakang membawa kekuatan yang kuat menyerang Lin Bai.